solusi dalam bekerja dari rumah atau work from home, pertama sekali kita akan coba membuka melalui browser. Baik, Anda bisa boleh gunakan Safari atau Google Chrome atau yang lainnya. Silakan gunakan. Anda pertama sekali mengetik Google karena ini adalah sebuah aplikasi Google, dan silakan Anda ketik Classroom. Baik, jadi Anda akan muncul di Google, ada Google Classroom. Ya, bagaimana kita membuat sebuah materi ataupun masuk ke dalam sebuah Google Classroom. Pertama sekali kita sign in. Silakan sign in. Anda bisa gunakan akun apa saja, ya, tapi menggunakan akun Google. Saya akan mencoba membuat sebuah materi, ya, di sebuah akun yang saya miliki. Baik, saya akan coba. Saya pilih akun saya, kemudian saya masukin email, next. Nah, kemudian secara otomatis saya sudah terlogin. Nah, ketika sudah terlogin, Bapak Ibu bisa klik di sini, di Google Aplikasi. Tinggal ambil, kita cari adalah Google Classroom. Nah, kita klik, dan sekarang secara otomatis Bapak Ibu sudah masuk ke Google Classroom. Nah, ini muncul kelas-kelas yang saya miliki. Ya, ini adalah materi ataupun kelas-kelas yang saya gunakan di dalam Google Classroom. Nah, dalam Google Classroom ini kita ada dua. Yang pertama adalah kita menjadi teacher atau kita menjadi mahasiswanya. Jadi kalau Anda mau join kelas, berarti Anda menjadi mahasiswa di kelas teman yang lain. Nah, kalau create class adalah Anda membuat sebuah kelas. Nah, hari ini saya akan coba buat adalah bagaimana Anda membuat kelasnya. Jadi Anda menjadi teachernya dan ada mahasiswanya di dalamnya. Baik, pertama sekali kita akan buat coba create class. Oke. Kemudian kita conteng continue. Nah, Anda harus bikin dulu create kelasnya apa. Misalnya Anda bikin kelas mata kuliah training penggunaan Google Classroom misalnya, ya. Jadi kita bikin sebuah kelas, ya. Kemudian kita create salah satu kelas, ya. Setelah kita create, kita tunggu sebentar sambil nanti muncul. Nah, ini adalah kelas training penggunaan Google Classroom, salah satu contoh misalnya. Nah, di Google Classroom ini ada stream, ada classwork, ada people, ada grade. Nah, stream ini adalah Anda bisa berkomunikasi dengan orang lain. Artinya berkomunikasi dengan orang-orang yang terconnecting di dalam penggunaan Google Classroom ini, ya. Jadi seperti status gitu. Anda membuat hari ini kita ujian, hari ini saya memberikan materi, silakan Anda ketik, kemudian akan dikirim ke seluruh student yang ataupun mahasiswa yang tergabung di dalam training penggunaan Classroom ini. Nah, kemudian ada kelas. Classwork ini adalah materi yang harus Anda buat ataupun yang Anda akan sampaikan kepada si siswa. Nah, caranya adalah gampang. Anda buat create, ada assessment, quiz assessment, pertanyaan, material, response, dan topik. Anda gunakan adalah kalau ingin mengisi materi, Anda tinggal masukin material. Material misalnya Anda bikin contoh, ya, ini sebuah material misalnya contoh pengecilan ukuran misalnya, atau pertemuan kedua pengecilan ukuran, ya. Nah, ini bahan, kemudian Anda masukkan. Anda masukkan bahan itu, Anda bisa ambil bahan yang ada di Google Drive, atau Anda punya link, atau Anda ada file, atau ada di YouTube, atau video YouTube Anda masukkan. Bisa, silakan Anda gunakan fasilitas ini, ya. Atau create, Anda mau buat, Anda bikin tapi secara online. Ya, ada Google Docs, Slide, Sheet, Drawing, Form, dan sebagainya. Ya, kita coba, saya ambil file aja. Ya, salah satu pengajaran kita coba ambil. Jadi, ketika ambil, Anda bisa upload, Anda pindahkan filenya dari luar, masuk ke dalam, atau Anda mengambil file yang sudah ada di dalam drive Anda.
Pada penggunaan Google Classroom, semua data Anda akan tersimpan di dalam Google. Jadi Google Drive, dia bersamaan dengan Google Drive. Jadi kita coba ambil di Google Classroom. Ini karena saya sudah punya Classroom-nya, jadi ada folder khusus. Ini bukan saya yang buat, tetapi sistem yang akan buat secara otomatis. Ya, jadi tadi kita penggunaan, saya coba ambil salah satu bahan yang mungkin berhubungan dengan salah satu contoh. Ya, oke, saya coba ambil bahan tadi. Saya bikin adalah pengecilan ukuran. Saya coba cari bahannya ada nggak ya, pengecilan ukuran. Oke, ini ada kuisnya saja. Destilasi, kita coba ambil materi salah satu ya. Ini ya, materinya nggak muncul ya. Jadi oke lah, misalnya saya ngambil salah satu contoh ini yang ada aja, misalnya destilasi. Ya, jadi bahannya destilasi. Nah, jadi kita ganti ya tadi sebagai contoh destilasi. Nah, jadi ini adalah bahan yang Anda post ke si mahasiswa. Caranya adalah Anda tinggal klik post. Ya, ini untuk siapa yang Anda bikin tadi training ya, si pengikut training ini yang akan ikut di dalam ini. Nah, ada satu lagi fasilitas yang dia menarik sekali adalah menggunakan schedule. Jadi si destilasi ini Anda bisa ngeset. Anda misalnya pertemuan si destilasi ini adalah di tanggal 20 April jam 8 pagi misalnya atau jam 8 malam terserah ya pagi. Ya, kita akan coba set schedule. Nah, Anda lihat tampilannya adalah buram. Jadi nanti pertemuan ini akan muncul di tanggal 20 jam 8. Secara otomatis semua yang ada di dalam peserta yang ikut itu akan membaca ataupun akan ternotifikasi bahwa ada bahan yang harus dibaca. Ya. Kemudian yang satu lagi adalah yang harus kita kuasai adalah bagaimana membuat assessment atau yang quiz assessment. Nah, bedanya assessment ini kalau Anda membuat assessment, kita coba aja. Judul misalnya ujian pengecilan ukuran gitu. Nah, ini Anda silahkan buat instruksinya apa. Anda mungkin mau untuk upload gitu. Silahkan buat pengertian pengecilan ukuran ya. Nah, ini si siswa nanti bisa mengupload. Jadi dia buka di tanggal tadi misalnya tanggal 2 berapa ya? Kita akan set ujiannya adalah schedule-nya tanggal 20 atau tanggal 13 gitu ya. Jam 8 misalnya. Kita schedulekan. Nah, ya belum terbuka. Ya, jadi kita buat kembali. Jadi ini pertemuannya, oke. Material ya. Ujiannya lebih awal dia naik ke atas. Ya, jadi nanti si mahasiswanya akan bisa mengupload dan Bapak Ibu bisa melihat langsung ya. Oke. Baik. Satu lagi adalah quiz. Quiz assessment ini adalah ketika Anda klik quiz assessment, secara otomatis ada Google Form. Jadi Google Form ini secara otomatis dia akan membuat tersendiri. Ya, karena Anda quiz. Ya, misalnya quiz pengecilan ukuran misal ya. Dan destilasi misalnya ya. Kita mau bikin quiz di tanggal schedule di tanggal 5 gitu misalnya ya. Jam 8 pagi. Nah, ini kita baru buat judulnya aja. Kita belum buat isinya. Nah, untuk quiz ini kita bisa gunakan isinya adalah kita edit, kita akan buat di sini. Ya, di blank quiz ini ya. Kalau kita klik di blank quiz akan muncul ya. Nah, seperti ini. Kita nggak bisa mengedit. Nah, di manakah kita bisa mengedit ini? Kita harus membuka adalah di Google Drive. Ya, jadi kita buka kembali di halaman lain, Google Drive ya. Nah, Google Drive, kita buka Google Drive. Ketika kita buka Google Drive di Classroom tadi, ya, jadi
pastikan ya benar, dan kita akan coba lihat drive-nya ya, My Drive. Oke, ada Google Classroom, ada folder Google Classroom. Kita klik 2 kali. Tadi kita bikin mata kuliahnya adalah training penggunaan Google Classroom. Kita klik, lalu ada blank quiz. Ini kita klik aja di sini. Nah, ini kita untuk membuat quiz secara online ya. Jadi kita ganti namanya. Misalnya quiz pengecilan ukuran dan distilasi. Ya, jadi kita bikin. Yang pertama kita bikin judulnya dulu. Yang kedua adalah nanti siapa sih mahasiswa yang akan menjawab. Jadi kita akan bikin pertama sekali adalah namanya siapa. Namanya. Ya, nggak mungkin namanya panjang-panjang banget ya. Kemudian kita wajibkan dia untuk menjawab nama. Kemudian ini adalah apa fasilitas yang diberikan untuk menambah soal, kemudian mau impor pertanyaan, kemudian mau nambah judul ya, kemudian gambar, video, dan ini adalah halaman berikutnya. Nah, kita coba tambah lagi, misalnya ini ya, dan nanti kita juga dia harus menjawab dua ini ya, karena kalau dia tidak menjawab nanti kita nggak tahu jawaban siapa yang akan digunakan dalam bentuk kuis. Oke, kemudian kita bikin soal lagi, misalnya sebutkan apa sebutkan pengertian distilasi misalnya ya. Oke, nah ini kita bisa buat soal dalam bentuk choice ya, atau dalam bentuk essay. Nah, kalau ini kita bikin dalam bentuk essay saja ya, nanti kita berikan nilai dia ini berapa kita mau berikan nilai kalau dia bisa menjawab. Kita berikan nilainya mungkin 50 aja karena soalnya nggak perlu banyak ya. Quiz done, selesai, dan ini dia terserah mau dia menjawab atau tidak. Yang kedua adalah misalnya apa satuan dari mes adalah ya, misalnya ya satu contoh ya. Nah, kita bikin ini adalah choice. Jadi choice misalnya satuan mes adalah apa ya? Misalnya satuan mes inci gitu ya. Inci. Kita mau tambah lagi ya. Kilometer misalnya. Ya. Kemudian kita tambah lagi ya. Kilogram gitu misalnya ya. Jadi yang benar adalah misalnya inci, misalnya kita kerja sih jawabnya, ini jawabannya adalah 50%. Jadi jawabannya adalah inci. Ya, misalnya ya. Oke, kita done ya. Oke. Jadi soal ini bisa Anda bikin terus tambah dan terus makin banyak, silahkan. Dan poin ketika kita sudah membuat poin, ini ada poin ya. Ini ada poin. Itu ada jumlah poinnya. Jadi nggak usah susah dihitung. Poinnya sudah berapa gitu ya. Ini sudah 100. Baik, kalau sudah ini sudah selesai untuk kita bikin quiz. Kemudian kita balik lagi ke Google Classroom-nya. Ya, set. Nah, masih blank quiz ya. Kalau kita klik di blank quiz-nya muncul adalah soalnya sudah jadi. Nah, biar mudah kita balik ke Google Drive. Ini blank quiz-nya biar nggak ganti-ganti, biar nggak susah kita ganti namanya. Ya, quiz pengecilan ukuran dan distilasi misalnya ya. Oke, selesai ya. Udah. Kalau sudah selesai, jadi Bapak Ibu kita balik lagi ke Google Classroom, kita refresh. Ya, sudah berubah ya. Jadi kuisnya kita coba lihat, edit. Nah, sudah jadi kuisnya ya. Jadi ini adalah kuisnya. Kuis ini Bapak Ibu tinggal mau kemana aja, tapi dia di tanggal 6 jam 8 dia akan kebuka secara otomatis dan akan terkirim ke semua peserta bahwa di tanggal itu jam tersebut ada ujian. Dan ini bisa dibuat deadline-nya kapan, due date-nya, kapan harus dikumpulkan paling terakhir. Ya, misalnya tanggal 6 juga, hari itu juga, mungkin jamnya ya kita cuma berikan waktu, mungkin dia cuma 2 jam gitu ya. Jadi jam 10 kita harus sudah
jam 12 lah ya, misalnya lama dikit gitu. Atau cuma 15 menit juga boleh. Atau Anda bikin ya jam 10, ya duduknya sampai jam 10, jadi jam 9, 10 cuma 2 jam dia bisa mengerjakan soal kuis tersebut ya. Oke, kita simpan kembali. Kita schedulekan ulang. Sudah selesai, jadi ini adalah salah satu trik penggunaan ataupun cara langkah dalam penggunaan Google Classroom. Dan yang ketiga adalah people, ini orangnya, ini kan teachernya, ini saya yang daftar karena saya yang bikin, saya yang create ya. Nanti studentnya adalah mereka masuk ke dalam Google Classroom itu nanti ada di step yang lain ya. Dan ini grade adalah nilai yang Anda bikin, nanti Anda bisa melihat di dalam grade tersebut. Coba kita lihat, ada beberapa mata kuliah saya yang sudah ya, salah satu contoh ya, misalnya ini ya, si mahasiswa bisa bertanya dan sebagainya. Kemudian ada materi yang saya tampilkan, ini ada bahan di pertemuan ke-10 belum terbuka, tetapi yang lain sudah terbuka. Kemudian ini ada mahasiswanya yang join ya, yang join ke Google Classroom, dan ini adalah nilainya. Jadi nilai-nilai ini adalah secara otomatis dia akan muncul, kita isikan ya. Jadi kita isikan nilainya, ada yang missing berarti dia tidak mengirimkan asesmennya ya, dan sebagainya. Ini beberapa ini belum saya nilai, ini sudah saya nilai. Jadi kalau belum saya nilai seperti ini. Jadi kalau misalnya dia missing, kehilangan ataupun tidak mengirim tempat yang lain, Anda juga bisa membuat nilainya langsung. Ya, tinggal dibuat misalnya 90 misalnya ya. Kita coba. Ketika Anda buat 90, secara otomatis dia akan draft ya, karena saya belum mengokekan ya. Jadi kita buat tambahin lagi. Oke. Baik. Ini grade people, dan ini adalah bagaimana untuk menambahkan bahan, dan ini adalah bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Ingat, kalau si siswanya ataupun mahasiswa yang ingin join ataupun masuk, Anda berikan adalah di kelas kode ini. Ini adalah kode mata kuliah yang Anda ajarkan ya. Jadi ke mahasiswanya Anda berikan adalah kode ini. Ya, kode inilah yang Anda berikan kepada mahasiswa supaya dia bisa join di Google Classroom. Baik, oke. Terima kasih. Demikian, nanti kalau ada pertanyaan silakan komen ataupun nanti juga bisa email ataupun WA ke saya untuk bisa kita jelaskan kembali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.